Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang terhormat, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Selamatkan Keutuhan Keluarga. Selamatkan Keutuhan Keluarga. Hadirin, judul ini saya pilih mengingat angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2015 terjadi 3,9 juta perceraian atau 5,89% dari 67,2 juta rumah tangga. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,7 juta perceraian dari 72,9 juta rumah tangga. Hadirin yang saya muliakan, tentu semua kita ini berharap keluarga kita, keluarga anak kita, dan semua keluarga di Indonesia menjadi keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami menjadi orang-orang yang membahagiakan, dan jadikan kami semua pemimpin, imam, tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam doa yang sering kita baca ini, kita memohon agar keluarga kita, keluarga yang bahagia dan membahagiakan, dan tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadi keluarga yang bertakwa, tapi menjadi percontohan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Saya doakan semua keluarga para jamaah menjadi keluarga seperti yang disebut dalam doa ini. Para jamaah sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan hanya berdoa tanpa tindakan nyata. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, doa tanpa usaha seperti pemanah tanpa busur. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus mengetahui dulu penyebab perceraian. Antara lain perselingkuhan. Salah satu pasangan selalu merasa benar sendiri. Adanya kekerasan verbal dan kekerasan fisik karena masalah ekonomi dan sebagainya. Hadirin, semua itu akibat mata yang tidak terkontrol sehingga merangsang syahwat yang berujung pada perzinahan. Mata yang selalu melihat orang yang lebih sejahtera juga menyebabkan manusia tidak bersyukur, merasa kurang terus. Kekerasan kata dan tindakan juga sering menjadi penyebab perceraian. Maka para hadirin yang sangat saya muliakan, mata, lidah, wajah, tangan, kepala, dan kaki kita harus kita cuci dengan air yang berenergi ketuhanan melalui wudhu. Setiap wudhu harus disertai permohonan, sekaligus introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita dalam berkeluarga yang kita lakukan melalui mata,
mulut, tangan, kepala, telinga, dan kaki ini. Dengan wudhu kita introspeksi dan kemudian memperbaiki diri kita masing-masing. Hadirin, perhatikan doa wudhu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Wahai Allah, ampunilah dosaku, bahagiakan keluargaku, dan berkailah rizkiku. Indah sekali doa ini. Tapi sayang, di antara kita banyak yang membaca doa itu tanpa penghayatan, atau bahkan tidak berdoa sama sekali karena tidak mengetahui adanya doa itu. Akibatnya, hadirin, wudhu hanya aktivitas yang menyegarkan fisik semata, bukan wudhu yang berisi introspeksi dan penyegaran hati. Hadirin, langkah kedua yang harus kita lakukan supaya rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah. Jadikan rumah kita ini taman yang indah. Ada kupu-kupu, ada air yang mengalir, ada bunga-bunga yang sangat indah, yang menyenangkan. Bukan rumah yang menjadi kuburan, yang sunyi dan menyeramkan. Bagaimana caranya? Ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Lakukan sholat sunnah dalam rumah kita. Beliau bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan rumahmu tempat sholatmu. Jangan menjadikannya kuburan. Nah, maksudnya apa jadi kuburan? Iya, karena penghuninya tidak sholat di dalam rumah itu. Apakah itu cukup? Belum. Selanjutnya, sinarilah rumah kita ini dengan bacaan Al-Quran. Jangan hanya radio, jangan hanya handphone, jangan hanya TV yang membaca Al-Quran. Tapi setiap anggota keluarga sebaiknya membaca Al-Quran pagi dan petang. Hadirin, tidak harus banyak. Pagi setengah halaman, alhamdulillah. Petang setengah halaman, cukup. Asalkan dilakukan terus-menerus. Air yang menetes kecil di atas batu yang keras selama 5 tahun bisa merubah bentuknya. Sedangkan jika ditumpahkan 1 kubik air sekaligus, tidak akan merubah bentuk batu itu. Itulah barangkali yang dikehendaki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ibadah yang terbaik, yang disenangi Allah, disenangi Rasulullah adalah yang dilakukan secara rutin terus-menerus, meskipun sedikit. Perbuatan yang baik dilakukan terus-menerus itu lebih baik daripada banyak tetapi sekaligus. Ma'asyiral muslimin yang sangat saya muliakan, untuk lebih menambah keindahan taman rumah kita, perbanyak zikir. Perbanyak zikir di dalam rumah kita, perbanyak sholawat Nabi. Ketika ada di antara keluarga kita yang berulang tahun, jangan hanya bernyanyi, tapi bacalah Al-Quran bersama-sama, supaya rumah itu ada aura Al-Quran. Juga bacalah sholawat 100 atau 200 kali bersama-sama, lakukan sebisanya. Supaya suara Al-Quran, suara sholawat Nabi itu bisa mengusir makhluk-makhluk jahat yang akan merusak rumah tangga kita. Insya Allah penghuni rumah kita lebih hidup dengan cara itu. Lebih damai, lebih sabar, dan lebih bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang ditempati zikir dan yang tidak ditempati zikir seperti perumpamaan antara kehidupan dan kematian. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan.
Jangan jadikan kuburan itu menjadi tempat hari raya atau tempat bersenang-senang. Wa shallu alayya. Bersolawatlah kamu kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna salatakum tabluhuni haitsu kuntum. Sebab solawatmu itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Kita berharap melalui khutbah ini rumah kita berubah dari taman yang kering menjadi subur dan menyegarkan. Dan dari rumah tangga yang banyak konflik menjadi damai dan menggairahkan. Sekali lagi, selamatkan keutuhan keluarga kita. Negara hanya kuat dan hebat jika penduduknya, unit-unit masyarakat terkecil, jika penduduknya bahagia dan sejahtera dalam keluarganya. Atau sering kita sebut keluarga samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.